Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji kajian adab etika di dalam Islam. Yang pertemuan yang lampau kita sudah menjelaskan bersama-sama bahwasanya adab-adab anak yang lebih kecil atau yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua dari kita itu kemarin penjelasannya sangat mendetail sekali. Maka dari itu adalah adab yang sangat penting ya, yang harus diperhatikan terlebih di zaman sekarang yang mana moral anak-anak muda sudah mulai terkikis, rasa hormat mereka sudah mulai hilang pada orang tua mereka, orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa dari mereka. Pertemuan kali ini kita lanjutkan di poin ke-19. Qala rahimahullah, ra'il adaba, jagalah adabmu, ma'a abika, terhadap ayahmu, wa ummika, dan ibumu, atamal mura'ah, sebaik-baiknya penjagaan. Nah, ini jadi menjelaskan tentang adab seorang anak kepada kedua orang tuanya di poin ke-19 ini. Jadi jaga adab kita, benar-benar penjagaan yang sangat hati-hati kalau bisa. Fa'innahuma, karena mereka berdua, yaitu kedua orang tua, ahaqqun nas, orang yang paling berhak, minka, darimu, bidzalika, dengan adab yang baik tersebut. Jadi ya, kalau misalkan kita niat untuk berbuat baik kepada seseorang, orang yang paling berhak yaitu kedua orang tua kita dulu. Misalkan kita ada niat untuk menjaga adab etika kita biar baik kepada orang lain, yang pertama kali harus dibenahi yaitu adab kita, etika kita kepada kedua orang tua kita dulu, baru ke yang lainnya. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ya. Jadi suatu hari ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seorang lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas, siapa sih yang paling berhak di antara orang-orang, bihusni suhbah, dengan baiknya perilaku kita, minni, dariku. Jadi orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih yang harus dapat perlakuan yang paling baik dariku? Ini siapa? Rasulullah akhirnya menjawab, qala ummuka, ibumu. Akhirnya Rasulullah meneruskan, thumma ummuka, kemudian ibumu, thumma ummuka, kemudian ibumu lagi. Jadi ibu di sini sampai 3 kali diulang Rasulullah SAW. Kemudian thumma abuka, kemudian ayahmu, baru ayahmu. Jadi ibu dulu baru ayah. Thumma adnaka, kemudian orang-orang yang terdekat darimu, paman, bibi, dan lainnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita jaga adab kita, benar-benar penjagaan yang sangat maksimal, yaitu kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Itu yang pertama. Wa haddatsa Hisham bin Urwah, dan Hisham ibn Urwah diberitahu satu hadis an abihi, dari ayahnya yaitu Urwah. Ayahnya berkata, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ra'a rajulan, Abu Hurairah suatu hari pernah melihat seorang lelaki, yamshi baina yaday rajul, seorang lelaki tersebut jalan bersama seorang lelaki lagi, seperti itu, jalan barengan. Abu Hurairah melihat. Faqala lahu, akhirnya Abu Hurairah bertanya kepada seorang lelaki tersebut, man hadza minka, orang yang di sampingmu itu derajatnya apa? Apa sih bagimu orang yang di sampingmu itu? Siapa dia? Akhirnya orang tersebut menjawab, qala abi, dia ayahku, yang di sampingku ini, yang bersamaku, jalan bersamaku, itu ayahku. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, qala fala tamshi baina yadayh, maka engkau kalau itu ayahmu jangan jalan sejajar seperti itu. Itu bukan akhlak, bukan etika. Kata beliau, wala tajlis hatta yajlis, dan engkau jangan duduk sebelum beliau duduk. Itu adabnya sangat mulia ya. Wala tad'uhu bismihi, jangan memanggil dengan namanya. Nah, ini adab-adab yang mungkin ya sudah kita lalaikan. Walaupun nanti orang tua kita biasa kok kalau kita jalan barengan
ya biasa, cuman etikanya nggak seperti itu. Jadi kebiasaan itu bukan menghalalkan etika atau membolehkan etika yang sudah diajarkan. Jadi apalagi yang terakhir itu, jangan pernah manggil orang tua dengan namanya. Naudzubillah min dzalik. Terkadang juga misalkan ada yang mengatakan, orang tua saya biasa kok dipanggil namanya. Enggak. Walaupun orang tua biasa seperti itu, cuman adab kita terhadap mereka itu tidak seperti itu. Kita ini mengikuti ajaran Islam bukan karena, jadi seperti ini, kita baik kepada orang lain mungkin ada embel-embelnya karena mereka orang tua kita lah, atau istri kita lah, atau suami lah, atau teman kita lah. Kita baik, kenapa? Kalau ditanyakan kenapa kok engkau baik kepada kedua orang tuamu, ya karena mereka kedua orang tua kita. Atau kita ditanyakan, kok kamu baik kepada istrimu, ya karena dia istri saya. Sebenarnya jawaban yang mantap itu benar, jawaban seperti itu. Cuman ada yang lebih tinggi lagi. Kita menjawabnya, aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku karena Allah yang memerintahkanku. Jadi syariat Islam yang mengajarkanku adab kepada mereka. Kenapa aku kok baik kepada istriku? Di samping dia itu istriku, sebelum itu pun Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk berbuat baik kepada istriku. Jadi seperti itu. Walaupun orang tua kita biasa, misalkan ada sebagian keluarga yang biasa dipanggil namanya. Jadi seorang anak memanggil nama ayahnya atau ibunya. Ini nggak sesuai ajaran Islam, nggak sesuai etika dalam Islam. Apalagi kalau misalkan ada ibu-ibu berniat, ntar aku kalau punya anak, aku maunya anakku manggil namaku deh biar akrab. Enggak, itu nggak mengajarkan adab sebenarnya, nggak mengajarkan adab sama sekali. Jadi yang etika di dalam Islam itu tidak seperti itu. Jadi yang benar adalah bahwasanya kita ini mengikuti ajaran Islam, etika di dalam Islam, bukan karena mereka itu siapa-siapa bagi kita, karena memang Islam yang memerintahkan kita. Seperti itu. Wahab bin Wahb bin Imam Abdurrahman bin Qasim. Jadi ada seorang ulama Ibn Wahab namanya, beliau pernah menceritakan, dahulu kala ada seorang Al-Imam Abdurrahman Ibn Qasim. Abdurrahman bin Qasim ini adalah muridnya Imam Malik. Beliau pernah suatu hari, Imam Abdurrahman ini, annahu kana yuqra'u alihil Muwatta. Jadi ceritanya ini beliau lagi di majlis, lagi ngajar kitab Muwatta Imam Malik, punya gurunya, karangan gurunya. Akhirnya tatkala beliau sedang mengajar, tiba-tiba beliau berdiri. Idqama qiyaman tawilan thumma jalas. Tiba-tiba lagi ngajar kitab Muwatta, beliau berdiri lama banget dirinya. Kemudian beliau duduk lagi. Faqila lahu bidzalik. Akhirnya setelah itu murid-muridnya bingung, bertanya, "Engkau kenapa ya Imam? Kok lagi ngajar tadi tiba-tiba engkau berdiri terus duduk?" Akhirnya beliau bercerita, faqala nazalat ummi tas'alu hajah. Ibuku baru turun dari lantai atas mencari sesuatu. Faqamat. Akhirnya ibuku ini berdiri. Ya, kalau orang mencari sesuatu biasanya sambil berdiri, sambil jalan bahkan. Wa qumtu liqiyamiha. Aku berdiri gara-gara ibuku berdiri. Falamma sa'idat jalastu. Tatkala ibuku telah selesai mencari barangnya, mencari sesuatu itu, udah naik lagi ke lantai atas, akhirnya aku duduk lagi. Subhanallah, ini para a'immah, para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu ini, masya Allah, mereka memang alim, seorang ulama yang zahir dan batin. Jadi ilmunya memang memancarkan sekali, masyhur, terkenal, dan juga batin mereka, adab mereka, etika mereka sama orang tuanya, sama sahabatnya, sama orang-orang yang kerabat mereka ini dahsyat sekali. Inilah yang dinamakan ilmu yang manfaat. Ilmu yang memancarkan, bisa mengaplikasikan kehidupannya itu sesuai dengan ilmunya tersebut. Wa qala tabi'il jalil Tawus bin Kaisan. Ada seorang tabi'in namanya Tawus bin Kaisan. Beliau mengatakan, inna minas sunnah, sesungguhnya dari sunnah, an yuwaqqara arba'at. Sungguhnya dari sunnah yang harus dihormati ini ada 4 golongan, katanya. Yang pertama al-alim, orang yang berilmu, seorang ulama, orang yang berilmu. Wa dzu syaibah, dan yang kedua orang yang mempunyai uban, maksudnya orang tua. Wa sultan, dan pemimpin. Wal walid, dan orang tua.
Wa inna minal jafa an yad'u ar-rajulu abahu bismihi. Dan daripada kejahatan itu kalau misalkan seorang lelaki memanggil ayahnya dengan namanya. Nah, itu dari kejahatan. Oleh karena itu, mudah-mudahan adab-adab yang telah kita pelajari kita bisa aplikasikan kepada kedua orang tua kita, istri kita, anak kita, semuanya mendapat kebaikan dari kita. Dan insya Allah kita akan teruskan pembahasan yang lebih lanjut di ketemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.